Halo guys, kembali lagi di channel YND Storyland. Di video kali ini, admin akan mendongeng sebuah film fantasi berjudul The Demon Suppressor West Barbarian Beast yang dirilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan tentang perseteruan sekte barbar dan prajurit dari kantor penahanan siluman untuk merebutkan tulang sakti atau biasa disebut sebagai Halidom. Dan bagaimana keseluruhan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Pada 100 tahun yang lalu, penguasa langit Yusu dikurung bersama Raja Binatang Sakti dari 8 negara. Lalu Raja Binatang Barat dirubah menjadi tulang sakti dan jatuh ke tangan suku barbar yang disebut dengan Helidom. Kemudian di tahun ke-40 dinasti Zhou, suku barbar Barat ingin menggunakan tulang sakti tersebut untuk mendapatkan kekuatan Raja Binatang Sakti. Mereka lalu menuju ke arah timur untuk merebut kembali tanah milik mereka yang direbut, di mana sekte reinkarnasi yang keji mencuri Helidom dan berharap agar Raja Binatang Sakti menjadi siluman. Lalu, atas perintah kaisar dari kantor pasukan penahanan siluman, akhirnya pasukan tersebut bergegas menuju ke barat untuk menjaga segel dan menaklukkan siluman. Pasukan penahanan siluman akhirnya menuju tempat sekte reinkarnasi. Namun sayangnya, mereka tidak berhasil mengambil Helidom dari tangan Gun Yantong, yaitu menteri nomor 2 dari sekte reinkarnasi. Tak lama kemudian, datanglah ketua sekte barbar yaitu Chinu yang ingin merebut kembali Helidom miliknya. Tanpa ragu, Gun Yantong pun menyerahkan Helidom tersebut kepada Chinu. Kemudian mengatakan jika dirinya akan membantu Chinu mendapatkan kekuatan Raja Binatang Sakti agar bisa menghancurkan baris pertahanan Jenderal Shen Wu dengan sangat mudah. Bahkan ia juga meyakinkan Chinu agar dirinya menjadi raja sekte barbar selanjutnya, asalkan ia diizinkan untuk mengoperasikan Helidom tersebut, lalu membantu Chinu untuk mendapatkan persetujuan dari Raja Binatang Sakti. Scene lalu berpindah di mana Letnan Huasang mengumumkan di mana segel Binatang Sakti akan segera dibuka di istana Qiankun. Lalu parahnya lagi, sekte barbar menantang perang dengan dinasti Zhou. Oleh karena itu, ia akan memilih prajurit terbaik yang sudah bertugas selama 3 tahun di kantor penahanan siluman. Dan prajurit yang terpilih akan bergabung dengan ekspedisi ke wilayah barat. Lalu prajurit yang berhasil menahan panah penghancur silumannya, itulah prajurit yang memenuhi syarat untuk bergabung dengan ekspedisi tersebut. Tak lama kemudian, salah satu prajurit Panji Harimau Putih dari kubu 4 gajah yang bernama Hua Wuchang mencalonkan dirinya untuk mengikuti perlombaan tersebut. Namun sayangnya, Wuchang jadi bahan olok-olok karena dirinya adalah adik dari Letnan Hua yang hanya iseng mengikuti perlombaan tersebut. Lalu tiba-tiba datanglah 2 sahabat, yaitu Xiao Zhen dan Ning Wu Mao yang siap juga mengikuti perlombaan itu. Tetapi awalnya Xiao tak diperbolehkan karena dirinya salah satu putra dari kelompok pengkhianat dinasti Zhou atau mendiang Jenderal Xiao. Tapi karena Letnan Hua yang berbaik hati, Xiao pun akhirnya diperbolehkan. Pertandingan pun akhirnya dimulai, di mana Wu Chan, Xiao, dan Wu Mao bekerjasama untuk melawan Letnan Hua. Namun di tengah pertandingan, tiba-tiba Komandan Zhang datang untuk menyudahinya. Setelah itu mereka mendapatkan kabar jika sekte reinkarnasi dan sekte barbar telah bersekutu. Namun, Letnan Hua sudah memberi perintah untuk menghubungi sekte Fajra dan mengutus bisu terkemuka untuk menemukan segel tersebut agar meredakan situasi. Kemudian Komandan Zhang menjelaskan, sejak berdirinya kantor penahanan siluman, mereka sudah menjaga 8 segel dan perdamaian dunia. Tapi 8 tahun yang lalu, segel itu hilang di istana Li Hao. Dan binatang sakti Li Hao direbut oleh sekte reinkarnasi.
Kemudian 4 tahun yang lalu saat terjadi pertempuran di istana Zhenlei dan mereka sudah mengalahkan sekte reinkarnasi. Tapi tiba-tiba Komandan Lu dan binatang sakti Zhenlei menghilang dan sampai sekarang tidak ada yang tahu apakah mereka sudah mati atau masih hidup. Dan kini segel akan segera terbuka di istana Qiankun. Dan di saat itu juga sekte reinkarnasi akan bangkit dari abu. Komandan Zheng lalu memperingatkan Letnan Huang agar jangan sampai kalah dalam pertempuran kali ini. Lalu dengan percaya diri, Letnan Hua memberitahu jika dirinya sudah merekrut ekspedisi ke wilayah barat. Namun belum selesai ia menjelaskan, tiba-tiba Komandan Zheng mengangkat panji langit dari kubu 3 bakat sebagai panji teratas untuk ekspedisi barat, di mana tim tersebut adalah tim Letnan Hua. Letnan Hua lalu kembali ke aula untuk merekrut panji lainnya. Ia juga merekrut Xiao, namun prajurit lainnya meremehkan Xiao yang tak punya kemampuan sihir. Akhirnya Letnan Hua pun memberi pelajaran kepada prajurit tukang gosip tersebut dengan 100 cambukan. Wu Chang yang melihat hal itu pun tentunya memanfaatkan situasi agar dirinya bisa ikut andil dalam ekspedisi barat. Letnan Hua yang awalnya ragu mau tak mau akhirnya merekrut Wu Chang dan Wu Mou karena kekurangan prajurit. Tak lama kemudian kantor penahanan siluman pun berangkat menuju ke wilayah barat. Lalu terlihat dari kejauhan seorang putri dari pasukan kavaleri serigala yang sedang memperhatikan mereka. Sementara itu, Gu Niantong sedang melakukan ritual Helidom untuk memanggil roh Raja Binatang Sakti. Namun sayangnya, Raja Binatang Sakti tidak mau menyerahkan kekuatan sucinya kepada Cinu. Hal itu sudah dipastikan jika Cinu bukanlah orang terpilih untuk menggantikan mendiang raja. Cinu pun marah besar dan mencekik Gu Niantong. Namun aksinya itu berhenti saat prajuritnya memberitahu bahwa pasukan kavaleri serigala menyerbu pasukan barbar. Gu Niantong lalu mengatakan jika konon katanya ketua kavaleri serigala akan menjadi penerus raja karena ia bisa berbicara dan memerintahkan semua jenis binatang. Gu Niantong lalu menyarankan jurus sekte reinkarnasi untuk mencuri kekuatan Raja Binatang Sakti. Tak lama kemudian, ritual pun dimulai. Namun di tengah ritual, datanglah murid sakte Vajra yang menghentikan ritual tersebut. Namun sayangnya, mereka sudah terlambat. Mereka lalu berusaha menyegelnya dengan segel Buddha. Tapi sayangnya, kekuatan tersebut tidak mampu melawan Cinu yang sudah dikendalikan oleh siluman. Hingga akhirnya, paman guru pun tewas dan hanya menyisakan satu muridnya yaitu Guan Chang. Tak lama kemudian, ketua sakte serigala kavaleri datang dan membawa pergi Guan. Sementara itu, pasukan penahanan siluman beristirahat di tengah perjalanan menuju ke barat. Di sisi lain, Letnan Hua sangat menyayangkan adiknya Wu Chang yang keras kepala karena tak mau pulang untuk menikah. Wu Chang pun mengatakan jika dirinya ingin menjadi letnan seperti kakaknya. Tak lama kemudian, mereka tiba-tiba diserang oleh ribuan anak panah dari atas yang ternyata dari sakte barbar yang dikendalikan oleh Gu Niantong. Hingga mereka pun terlibat pertarungan sengit. Lalu di tengah-tengah pertarungan, Wu Chang tak lupa untuk mengingatkan Xiao menyelamatkan alat sihirnya terlebih dahulu. Hingga akhirnya Letnan Hua datang untuk membantu mereka. Tapi panah penghancur siluman miliknya tak mempan melawan ketua barbar yaitu Cinu. Hingga kemudian Cinu pun membangkitkan prajuritnya yang mati dan berubah menjadi mayat hidup dan menyerang pasukan lainnya. Letnan Hua lalu menyuruh mereka bertiga untuk segera pergi, sedangkan dirinya mencoba bertarung dengan Cinu. Tetapi lagi, akibatnya ia terluka cukup parah. Xiao, Wu Chang, dan Wu Mou pun segera menolongnya. Namun karena luka yang cukup parah, membuat Letnan Hua tak bisa bertahan lama. Letnan Hua lalu mengangkat Wu Chang sebagai panji teratas untuk ekspedisi barat. Kemudian memberi pesan untuk mereka sampaikan kepada Komandan Zhang bahwa segel di istana Qiantian sudah rusak. Ia bahkan menyuruh Wu Chang untuk melindungi Xiao karena Xiao bisa memberi kesempatan yang lainnya untuk bertahan hidup.
lalu akhirnya pun Letnan Hua tewas. Dan mereka bertiga memberi penghormatan terakhir untuknya. Scene lalu berpindah di mana Chinu yang pergi menemui adiknya yaitu Ayimu. Di situ, Ayimu mengatakan jika mereka harus bergerak ke timur untuk menemukan padang rumput yang bisa dijadikan tempat tinggal, bukan malah berperang dengan dinasti Zhao. Namun tiba-tiba, Chinu berubah seperti orang kerasukan dan menyerang para prajurit dengan menghisap darahnya. Chinu yang kebingungan dengan dirinya pun segera memutuskan untuk pergi. Di tempat lain, Wu Mao dan Wu Chang berdebat karena Wu Mao ingin kembali ke perbatasan sesuai perintah mendiang Letnan Hua, sedang Wu Chang meneruskan perjalanan ke barat untuk melanjutkan ekspedisi mereka. Tujuan Wu Chang tak lain adalah untuk mengurung Raja Binatang Sakti, maka dari itu dirinya membutuhkan sihir dari Wu Mao untuk membantunya. Bahkan Xiao pun setuju dengan Wu Chang. Ia bahkan telah mengirim pesan merpati ke kantor penahanan siluman, namun sayangnya pasukan Komandan Zhang akan tiba paling cepat 30 hari dari sekarang. Xiao juga berpendapat untuk membalaskan dendamnya kepada sekte barbar, apalagi Letnan Hua berhasil melukai Chinu, otomatis kekuatan Raja Binatang Sakti belum sepenuhnya dikuasai oleh Chinu. Karena hal itulah mereka mempunyai kesempatan untuk menang. Lalu tak lama kemudian, Guan dan Ayimu pun berhasil menemukan mereka. Sementara itu, Chinu yang haus darah mencoba menemui Gu Niantong. Hingga akhirnya, ia pun diberi minuman darah olehnya. Di lain sisi, Guan menceritakan awal ia dibawa oleh Ayimu yang ternyata ketua dari sekte Serigala Cavalry. Ia juga memberitahu saat Chinu tiba-tiba menyerang Ayimu karena kerasukan akibat ritual persembahan darah. Kemudian Xiao menjelaskan jika Chinu sudah dikendalikan oleh sihir sakte reinkarnasi dan kekuatan yang Chinu curi dari Raja Binatang Sakti harus dihidupkan dengan darah manusia. Oleh karena itu, mereka harus bergegas menyelinap ke kota dan mencuri Helidom lalu mengurung Raja Binatang Sakti lagi sebelum Chinu sepenuhnya dikendalikan. Ayimu yang mendengar hal ini pun merasa tidak terima dan mengarahkan tombaknya. Ia marah karena Helidom dari sakte mereka akan dicuri. Melihat itu, Xiao langsung menjelaskan kejadian 14 tahun yang lalu di mana dinasti Zhao dan sakte barbar dulunya berdamai. Bahkan sakte barbar memberikan ujung tombak sebagai simbol perdamaian. Di saat itulah Xiao akhirnya mengetahui identitas Ayimu, yaitu adik dari Chinu atau putri mendiang raja. Xiao bahkan mengetahui Ayimu, pemimpin sakte serigala. Setelah itu, Xiao berjanji jika dirinya berhasil mengurung kembali Raja Binatang Sakti, ia akan mengembalikan Helidom tersebut kepada Ayimu. Ayimu kemudian akhirnya setuju dan membantu mereka menyelinap ke kota. Saat berhasil menyelinap ke kota, mereka pun membagi tugasnya masing-masing. Kemudian Wu Mao dan Guan bertugas untuk menemukan sihir apa yang digunakan sakte reinkarnasi. Kemudian menyusun serangan dalam keadaan darurat. Namun mereka berdua malah mencari informasi ke rumah bordir, sedang Wu Chang memilih berpisah dengan Xiao saat pengintaian sedang berlangsung. Xiao pun berusaha mengikuti kemana prajurit membawa stok darah yang mereka kumpulkan dari orang-orang. Lalu tiba-tiba Gu Niantong mencegatnya dan menyerang Xiao hingga melukainya. Gu Niantong kemudian mencoba memberdaya Xiao dengan sihirnya. Ia bahkan mengungkapkan fakta yang mengejutkan, di mana Xiao yang sudah diajarkan jurus penghancur siluman oleh gurunya ternyata akan dijadikan alat untuk menjebak Raja Binatang Sakti di dalam tubuhnya. Karena sebelumnya sudah ada 8 orang yang mencoba dan semuanya gagal. Oleh karena itu, Gu Niantong menjebaknya dengan dalih ingin menyelamatkan hidup Xiao. Tak lama kemudian, Wu Chang menyusul ke rumah bordir. Kemudian, Wu Mao langsung memberitahu jika Chinu sudah sampai di atas dengan membawa Helidom. Mereka lalu bergegas melakukan aksinya. Wu Mao pun menggunakan sihirnya menembus ruang untuk mencuri Helidom. Namun sayangnya, Chinu segera menyadari dan langsung menarik Wu Mao. Wu Chang pun bergegas menolongnya. Chinu kemudian memerintahkan prajuritnya untuk membunuh mereka berdua. Tapi sebelum itu terjadi, Guan lebih dulu menggunakan jurus perisai Buddha emasnya untuk menyelamatkan mereka. Ia bahkan mengalahkan semua prajurit Chinu, tapi sayangnya ia berhasil dikalahkan oleh Chinu.
Lalu tiba-tiba Aimu datang menolong mereka dengan memerintahkan burung-burung untuk menyerang Chinu. Dan akhirnya mereka pun selamat dan melakukan perjalanannya kembali. Lalu tiba-tiba Wuchang teringat saat Aimu menceritakan kisah tentang kakaknya yaitu Chinu, di mana Chinu pernah dituduh penyusup oleh klan Hua saat dirinya ingin meminta perdamaian, hingga ia kembali dengan selamat dan berubah, lalu memotivasi anggota lain untuk memulai perang melawan Timur. Aimu kemudian tergerak untuk membentuk sekte Serigala Cavalry demi mencari tempat tinggal baru dan menjaga perdamaian. Bahkan, mendiang Jenderal Xiao sangat mengerti akan hal itu, begitu juga dengan Xiao Zhen anaknya. Mereka lalu menuju ke tempat evakuasi di atas gunung, di mana Aimu telah mempersiapkan pembekalan dan kuda untuk mereka. Di lain sisi, akhirnya Chinu mengetahui jika adiknya Aimu adalah ketua dari sekte Serigala Cavalry. Akhirnya, mereka berhasil memanjat tebing dan sampai ke atas gunung walau sedikit ada masalah. Kemudian, mereka pun bergegas melakukan ritual, di mana mereka membentuk formasi dengan menggunakan darah mereka sebagai sarananya. Saat Helidom berhasil diaktifkan, tiba-tiba saja Helidom tersebut merasuki Xiao, hingga membuatnya berubah dan minta darah. Bahkan ia tak segan-segan untuk menyerang mereka. Xiao juga mendapatkan bisikan Guan Niontong agar ia membunuh teman-temannya. Untung saja Guan mendapatkan ide dengan membunuh kuda, lalu darahnya akan diminumkan kepada Xiao. Tak butuh waktu lama, Xiao pun kembali sadar. Di saat itu juga, prajurit Aimu datang dan meminta pertolongan bahwa Aimu ditangkap oleh Chinu untuk dikorbankan demi mendapatkan kekuatan Raja Binatang Sakti. Seketika itu juga, Xiao ingat saat Aimu mengerahkan burung untuk membantunya kabur. Ternyata Aimu memiliki kekuatan Raja Binatang Sakti. Jadi kesimpulannya, Aimu lah raja sebenarnya dari sekte barbar, bukan Chinu yang selama ini orang tahu. Setelah itu, Wu Mo menyarankan untuk kembali dan mengambil alat sihir dari kantor penahanan siluman yang tertinggal di rumah bordir. Karena itu jalan satu-satunya agar bisa mengurung Chinu. Ritual pengorbanan pun dimulai. Chinu lalu mengatakan jika dirinya akan membunuh Aimu dengan pedang mendiang Jenderal Xiao. Xin lalu berpindah di rumah bordir, di mana mereka semua terkejut saat melihat baju clean dan alat sihir dengan nama Guan. Ternyata selama ini mendiang Helatan Hua sudah mempersiapkan semuanya. Kemudian mereka pun bergegas untuk menolong Aimu dan menggagalkan aksi Chinu. Mereka lalu membagi tugas. Xiao melawan Chinu, sementara Wuchang dan yang lainnya melawan para prajurit dan menyelamatkan Aimu. Tak lama setelah itu, Xiao mulai meminum darah untuk memanggil kekuatan Raja Binatang Sakti. Lalu terjadilah peperangan sengit di antara mereka. Sementara itu, mereka yang sudah terpojok oleh para prajurit membuat Aimu turun tangan. Ia lalu mengatakan kepada prajuritnya dan bersumpah untuk membawa mereka pada rumah baru tanpa peperangan yang terus-menerus. Mendengar pengakuan Aimu, akhirnya para prajurit pun memilih berpihak kepada Aimu. Di sisi lain, Xiao tiba-tiba teringat pesan mendiang Letnan Hua untuk melakukan jurus ke-8 dengan pedangnya. Maka dari itu ia dapat menghancurkan formasi. Akhirnya Xiao pun mencobanya. Lalu siapa sangka Raja Binatang Sakti muncul dan turut membantunya melawan Chinu. Hingga akhirnya Chinu pun berhasil dikalahkan. Namun tanpa mereka sadari, Gu Niantong diam-diam melihatnya dari kejauhan. Setelah itu, tim dari kantor penahanan siluman berpamitan dengan Aimu untuk kembali kantor dan menyampaikan keberhasilan atas ekspedisi ke barat. Akhirnya, Kaisar Zheng mengangkat mereka sebagai letnan dan dipromosikan lebih tinggi. Setelah itu, mereka keluar dan berpapasan dengan seorang yang mencurigakan dari Panji lain. Di akhir film memperlihatkan Gu Niantong yang berhasil membangun kembali mayat dari Letnan Hua. Dan film pun berakhir.
Oke guys, itulah alur cerita film The Demon Super Sauce. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.